Kembali bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Baik pemirsa, adapun peserta berikutnya itu Zahra Khairunisa dari Ponpes MA Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami. Kepada Zahra Khairunisa, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta memberikan nikmat umur sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan para pejuangnya hingga akhir zaman. Dewan juri yang dirahmati Allah, ahibbati hafizakumullah, para pemirsa TV Tafidu TV yang saya cintai karena Allah, semoga kita dirahmati oleh Allah. Hadirin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya soal waktu, kematian pasti akan menghampiri diri kita. Bayangkan dahsyatnya sakaratul maut. Rambut kita ditarik, kuku kita ditarik. Bayangkan nyawa yang dicabut itu terbujur kaku, dan yang terbujur kaku itu adalah diri kita. Rasul menjelaskan, ketika itu kita masih bisa melihat siapa-siapa yang menangisi kita, siapa-siapa yang mentakziahi kita. Tetapi kita tak bisa berbuat apa-apa, kita tak bisa bergerak apalagi berbicara. Kemudian kalian dikafan, kemudian kalian dimandikan. Bayangkan air mengguyur tubuh kita yang biasanya kita mandi sendiri, tapi kali ini kami membutuhkan orang lain untuk memandikan jenazah kami. Lalu kita dikafani dan kita disolati. Bersyukurlah jika yang melakukan itu adalah saudara-saudara kita, anak-anak kita. Tapi sementara sampai saat ini kita belum bisa mengajarkan mereka untuk melakukannya. Lalu kita akan terus dihantarkan sampai ke kuburan. Jika mayit yang soleh itu akan
akan berkata, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mendengarnya. Jin pun tak bisa mendengarnya, kecuali para malaikat dan hewan-hewan. Jika mayit itu melakukan amal soleh di dunia, dia akan berkata, asri'ni ila baiti, ya Allah, percepat aku ya Allah menuju rumahku. Dia sudah melihat surga Allah, karena kesolehannya di dunia. Tetapi jika mayit ini melakukan kemaksiatan, suka mengumbar aurat, pembunuh, perusak, bahkan koruptor, para mayit ini akan berkata, Aina tadhabun, aina tadhabun. Mau dibawa kemana aku ini? Berhenti. Tetapi tidak ada yang bisa mendengarkan perkataan si mayit. Para sahabatnya pun tak bisa berbuat apa-apa. Ibunya tak bisa mendengarnya, bahkan ayahnya pun tak bisa menolongnya. Dan kamu akan terus dibawa hingga menuju ke pemakamanmu. Ahibati hafizakumullah, para pemirsa Tafidu TV yang saya cintai karena Allah. Kita semua pasti akan masuk ke dalam galian lubang tanah sedalam 2 meter. Bisa jadi yang menguburkan kita itu para saudara tetangga kita, dan kita akan bisa melihat untuk terakhir kalinya siapa yang mengubur tubuh kita, siapa yang menutupi diri kita dengan tanah untuk terakhir kalinya. Tetapi setelah kita dikuburkan, mereka akan pulang menuju rumahnya, dan kita akan tinggal sendirian di dalam kuburan. Kita ingin pulang mengikuti arah mereka, tapi yang hanya kita dengar adalah langkah kaki mereka yang perlahan mulai hilang, dan kita tinggal sendirian di dalam kubur tersebut. Di dalam kubur, tanah, darah, daging, tulang hancur belur. Rumah ular, rumah tanpa alas, tempat kita ditanyai amal kita, itulah kuburan. Semua orang akan meninggalkan kita di dalam kuburan. Tidak akan ada tahta lagi, tidak ada kekuasaan lagi, dan tidak ada harta yang mewah lagi. Bahkan orang yang kita sayangi pun pergi meninggalkan kita sendiri. Tetapi alhamdulillah, saat ini kita masih diberi umur oleh Allah. Kita masih hidup hari ini, tapi kita tidak tahu tahun kemudian, bulan kemudian, minggu kemudian, hari kemudian, bahkan detik ini Allah juga bisa menyabut nyawa kalian, baik nyawa saya juga. Detik ini Allah bisa mencabut nyawa saya. Oleh karena itu, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal dan bertaubat kepada Allah. Hai saudara, hari ini saatnya untuk membuat ibu kita bangga, membuat orang tua kita bangga, serta negara yang kita cintai ini, bangsa Indonesia. Saatnya kita berdakwah, memanfaatkan sisa umur kita ini untuk melaksanakan amal ibadah yang menjadi bekal akhirat kita nanti. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya pasti ia menemui kamu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha Mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Dan Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 8. Semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Orang kaya mati
hidayah. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Khairun Nisa, perwakilan dari Ponpes MA Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami, memohon dukungannya untuk para guru-guru, teman-teman dan saudara yang dirahmati oleh Allah. Dengan dukungan kalian saya bisa berada tampil hari ini. Terima kasih sebelumnya dan saya memohon dukungan kembali dengan cara like, komen, dan share video saya saat ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Tafidu TV, mengambil keceriaan, cerdas, dan berwawasan. Tadi sudah kita saksikan penampilan dari Zahra Khairun Nisa. Selanjutnya kita akan mendengarkan komentar dari para dewan juri. Kepada Pak Dawami, waktu dan tempat dipersilakan. Zahra Khairun Nisa. Nah, ini penampilan yang kedua bagi Zahra. Seperti penampilan yang pertama, Zahra sudah juga luar biasa. Tentu dari penampilan yang pertama, kemudian sekarang tampil yang kedua, Zahra lebih luar biasa lagi dalam penilaian Bapak ya, dalam penguasaan materi, kemudian penghayatan materi ya, apalagi materinya tentang kematian pasti akan datang ya. Nah, itu penghayatan juga luar biasa ya. Tinggal lagi nanti lagi-lagi bagaimana kekuatan vokal ya, kekuatan vokal sudah dapat juga ya, sama penguasaan materi ya. Kemudian waktu yang dipakai itu lebih kurang 7 menit 40 detik. Artinya Zahra sudah juga maksimal di dalam pemanfaatan waktu yang disediakan oleh panitia ya. Nanti kalau insya Allah diberikan kesempatan lagi tampil pada tahap selanjutnya, nanti video ini dievaluasi lagi sampai di rumah ya, selain di share dibagikan kepada kawan-kawan gitu kan. Tapi coba dilihat lagi video ini mana yang menjadi sebuah keunggulan itu dipertahankan, dan mana yang menjadi kelemahan nanti diberi kesempatan tampil ya. Untuk yang ketiga nanti Zahra bisa memperbaiki itu menjadi sebuah kekuatan pada saat tampil yang ketiga ya. Itu pesan dari Bapak, tetapi secara keseluruhan Zahra sudah tampil sangat baik, oke banget gitu kan. Oke banget. Nanti soal isi akan dikomen oleh Bapak kita Denny. Pada Pak Denny kami persilakan. Baik, terima kasih ya untuk Zahra Khairun Nisa dari Ponpes Al-Imam Abi Yazid Al-Bastami. Baik, secara isi saya pikir tidak terlalu banyak untuk dikoreksi ya. Mungkin hanya beberapa hal saja mungkin yang perlu ditambahkan. Ya ini mungkin sebagai penguat saja ya. Mungkin hadisnya mungkin agak ditambah lagi sedikit atau ayat-ayat suci Al-Quran ya. Tapi untuk saat ini saya pikir tidak terlalu banyak yang perlu saya koreksi ya. Mudah-mudahan Zahra Khairun Nisa bisa sampai ke tahap berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Dewan Juri yang telah memberikan saya saran dan solusi. Semoga saya bisa melanjutkan ke babak selanjutnya dan menjadi daiyah yang profesional. Terima kasih kepada Bapak para Dewan Juri, dan terima kasih kepada Adik Zahra. Semoga apa yang disampaikan bisa kita realisasikan. Sungguh Masya Allah tadi penyampaian dari Adik Zahra tentang kematian, yang menyampaikan tentang Sair Abu Nawas juga. Itu mengingatkan kita akan bahwa dunia ini hanya sementara, tujuan kita adalah akhirat semata. Baik pemirsa, jangan lupa dukungan Anda untuk Adik Zahra kita. Tetap pantangi kami terus di Tafidu